Perhatian, izin. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Bibi, Bapak Ibu, rekan-rekan dan mahasiswa reguler semester 5 yang berbahagia. Mohon izin saya mengajarkan pengajaran. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Untuk brutalisme adalah mata kuliah kita pada yang ini. Begitu banyak budaya sangat eksotik, berhubungan dengan bahasa, kesenian dan sebagainya. Saya di sini akan mengangkat mengenai nama dan gelar orang Bali. Karena jelas saya orang Bali. Karena begitu banyak di dunia, nama orang Bali ini diulangi, nama orang Bali ini tidak ada duanya dan tak tergantikan. Dan sepertinya di sini banyak orang Bali, tetapi kepada di luar orang Bali, saya ingin menjelaskan kalian semua. Untuk semua nama dan gelar orang Bali ini juga kalau nanti kurang ada di Mahadisa Susastra di blog saya, ada bisa di ini. Kalau kita bicara nama dan gelar, apalah arti sebuah nama? Tapi manusia lahir pasti mempunyai sebuah nama. Hewan punya sebuah nama, tumbuhan punya sebuah nama, benda mati pun punya sebuah nama. Namun di balik itu semua banyak begitu artinya sangat luas dan memiliki ciri khas yang sangat khusus. Kita urut dari barat. Orang Aceh biasanya memberi nama-nama gelar ini. Kita ingat Engku, Teuku, Cut. Balik lagi kita ke timur, ada Sitanggang, Temurang, Marpau, itu pasti orang Medan. Raden Mas, Raden Ayu, daerah Jawa. Itu bagus, Ratu, itu ada di daerah Banten dan Betawi. Tidak bagus, Gusti, Wayang, itu ada di Bali. Selanjutnya, penamaan suku Bali berdasarkan, bisa dikategorikan mereka, bisa berdasarkan, menurut saya seperti ini. Berdasarkan tidak warna, gelar kerajaan, atau urutan kelahiran. Kita kupas yang pertama kali. Warna, perkembangan kita pasti sudah mengerti warna. Warna adalah suatu substansi untuk menggolongkan seorang berdasarkan fungsionalnya. Jelas itu dibawa oleh budaya dari Hindu. Warna terdiri dari 4. Brahmana yaitu pemuka agama, Satria adalah prajurit, Waisya pedagang, Sudra adalah petani. Kita mulai dari pertama. Tidak bagus adalah golongan dari Brahmana. Brahmana bila mempunyai keturunan dia akan menamakan tidak bagus untuk seorang laki-laki, tidak ayu untuk wanita. Pada golongan ksatria, golongan ksatria banyak, termasuk beliau dosen kita. Tepuk tangan pada dosen kita. Dewa itu laki-laki desa Ayu, Ngakan, dan desa Budak, Gusti Ayu, anak Agung Ayu. Golong langit. Warna yang ketiga dan keempat biasanya tidak mengalami nama dan gelar. Mereka hanya diawali dengan I dan I. Walaupun ini juga berlaku bagi dua kelas yang di atasnya ini. I artinya laki-laki, Ni untuk perempuan. Ni di bawah. Pada pengetahuan tradisional artinya Ni di bawah. Selanjutnya kemudian nama berdasarkan gelar kerajaan. Bila orang Bali menjadi pemangku kepemimpinan, menjadi seorang raja dan sebagainya, mereka akan dianugerahi gelar seperti Cokorda, Anak Agung,
Ulangnya Agung Murah, Dewa Agung, Ratu Bagus. Dan untuk wanita ada Cokoda istri, Anak Agung istri, Dewa Ayu dan lain-lain. Selanjutnya, untuk pemberian nama berdasarkan nomor urut kelahiran. Wayan, gede atau putu. Itu biasanya yang pertama. Yang pertama, untuk warga dalam suku Bali, anak pertama diberi nama dominan Wayan. Wayan artinya wayaha, tua. Made atau kade, itu nomor 2. Made diambil dari Gamadia, pertengahan. Nyomang dan Komang itu agak ke belakang tapi masih ada bersisa. Tetut artinya ketutup, artinya buntut, dia adalah terakhir. Idealnya dari warga suku Bali adalah mempunyai 4 anak, 4 putra putri. 3, 4. Belum Pak? Belum. Tapi ini semuanya ada sinonimnya. Kalau saya bilang sinonimnya atau bisa dilengkapi nanti formasinya, yaitu tengah. Tengah bisa diformasikan dari sini. Dari sini dan dari sini. Tengah artinya tengah. Gampang aja kan? Tengah. Tengah. Bisa. Kalau dia mempunyai gimana? Kalau zaman dulu kan nggak ada KB itu, nggak ada hiburan, nggak ada sinetron. Sekarang juga. Umumnya anak 5 ke 6 7 bahkan selusin 12. Ini pemain sepak bola plus pemain cadangan. Dia dibalikan menjadi Wayang Bali tadi. Panggilannya Wayang Bali. Berlaku untuk semua, baik maupun berdasarkan waktu tersebut. Dalam perkembangan saat ini selalu memilih ini. 2 anak cukup. Oke, itu program pemerintah. Ya, ideal sekali. Atau 3 laki-laki, artinya bila anak 1 dan 2 itu cowok, ulangi cewek, dia akan bikin lagi dan 1 lagi cowok. Sudah selesai, berhenti. Kalau dia udah cukup, pertama cowok atau udah cowok cewek, yang penting ada cowoknya, orang Bali pasti berhenti karena cowok adalah pemangku tahta warisan. Walaupun cuma tanah sepetak, yang penting dia pemangku tahta warisan atau polisir bagi keluarganya. Paling mentok 3, apalagi di zaman sekarang. Nah, pertanyaannya, yang ini akan dimakan oleh waktu seiring dengan susahnya ekonomi dan alasan-alasan yang lain, atau memang problema dan fakta yang lain. Dikhawatirkan ini akan terjamah oleh waktu. Kenapa ketut itu tidak dikeluarkan atau tidak dilahirkan atau tidak ada dalam satu keluarga dalam suku Bali? Pertama adalah program keluarga berencana. Memang keluarga berencana dari pemerintah menganjurkan. Tetapi esensinya di sini adalah yang seperti tadi, warisan budaya itu terkikis, perlahan-lahan terkikis. Selanjutnya mahalnya biaya hidup, susah mencari lahan dan lapangan pekerjaan, mahalnya biaya pendidikan, mahalnya biaya upacara adat. Artinya di sini dari segi segala macam. Untuk melahirkan 2 aja masih sepertinya berat. Kepada senior kita yang sudah mendidik anaknya sampai kuliah, pastinya udah tenaga, pengorbanan dan lain-lain sangatlah terkuras. Itu yang menjadi masalah bagi pembahasan kali ini. Ketut itu jarang ditemukan sekarang. Sekarang nama ketut sedikit. 25 tahun lagi semakin jarang. 50 tahun lagi akan langka. 100 tahun lagi ketut akan punah. 200 tahun lagi jadi legenda. Dan tinggal cerita rakyat saja. Seperti Mali Sultan. Demikianlah presentasi saya hari ini, singkat dan padat. Selanjutnya bila rekan semuanya ingin mengetahui lebih jelas, masuk ke blog Mahardika Sastra. Semoga Sinar Suci Brahman dapat menerangi kita semua. Sekian, terima kasih.